Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat segenap pimpinan kampus YAIN Madura dan juga yang saya hormati panitia konferensi Lalongit keempat ini dan juga pemakalah konferensi Lalongit 4. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Madura, tidak lupa lewat Suramadu. Bapak Ibu yang bergembira, mari kita kenalan dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin Alatas. Di sini sebagai salah satu pemakalah dalam konferensi Lalongit yang keempat ini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Bapak Ibu yang bergembira, selamat datang di Lalongit 4. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Model Blended Learning dengan Google Classroom dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi judul saya adalah Implementasi Model Blended Learning dengan Google Classroom dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Makalah ini saya presentasikan dalam konferensi Lalongit yang keempat, seperti itu. Ya, baik, adapun peta konsep dalam penelitian saya dalam pemaparan ini nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil pembahasan dan juga kesimpulan. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, yakni yang pertama adanya pembelajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia ini memiliki karakteristik tersendiri, tentunya berbeda dengan pembelajaran yang lain, yang mana di sini ada pembelajaran berkaitan dengan tata bahasa dan juga kosakata. Selain itu, di sini juga ada 4 keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian berikutnya ada model pembelajaran blended learning. Blended learning ini adalah menggabungkan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Mana yang memiliki kelebihan kita ambil. Apa kelebihan dari pembelajaran daring kita terapkan dan juga apa kelebihan dari pembelajaran luring kita terapkan. Jadi kita menerapkan kelebihan-kelebihan pada pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Kemudian di sisi lain ada yang namanya media pembelajaran. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan dari guru ke siswa, dari dosen ke mahasiswa. Apapun itu ketika digunakan untuk menyampaikan pesan maka dapat disebut dengan media pembelajaran. Nah, salah satu media pembelajaran daring yang sering kita kenal dan mudah kita gunakan adalah Google Classroom. Google Classroom ini merupakan platform pembelajaran yang dikembangkan oleh Google. Nah, Google ini juga difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas Google seperti Google Drive, Google Form, YouTube, Quizzes, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan terintegrasi, akan sinkron ke Google Classroom ini. Kemudian berikutnya, penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang berjudul tentang efektivitas model blended learning terhadap pemahaman menulis cerpen dalam pembelajaran daring yang dilakukan oleh Awaliyah Rohmatul pada tahun 2022. Hasil penelitian itu adalah menunjukkan bahwa model blended learning itu dapat digunakan dan efektif dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran menulis cerpen, seperti itu. Kemudian berikutnya, penelitian yang kedua yakni berkaitan dengan implementasi aplikasi Edmodo dalam pembelajaran bahasa Arab berbasis daring di PKPPA UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilakukan oleh Irma Rahmayanti pada tahun 2020. Hasilnya adalah aplikasi Edmodo dapat digunakan secara baik dalam pembelajaran daring pada mata kuliah bahasa Arab, seperti itu. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang blended learning. Kemudian perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu menggunakan aplikasi Edmodo, maka sekarang kita gunakan aplikasi Google Classroom. Jika penelitian terdahulu itu pada pembelajaran menulis cerpen, sekarang kita akan melihat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini adalah blended learning
dengan menggunakan Google Classroom. Seperti itu. Tujuannya nanti adalah bagaimana pada tahapan perencanaan, bagaimana pada tahapan pelaksanaan, dan bagaimana pada tahapan evaluasi ketika mengimplementasikan model blended learning dengan Google Classroom dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatannya adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Nanti akan saya deskripsikan bagaimana dalam pelaksanaan perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga evaluasinya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan objek penelitian. Nah, model blended learning ini sudah saya terapkan dalam mata kuliah media pembelajaran semester 5 pada mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura. Di situ saya mencoba untuk menerapkan pakai e-learning IAIN Madura dan juga dikombinasikan dengan Google Classroom. Itu sudah terintegrasi. Kemudian juga sudah ada layanan akun kampus dari mahasiswa. Jadi 3 layanan itu sudah terintegrasi dengan baik di kampus kami, seperti itu. Kemudian berikutnya teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pembuat kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan penelitiannya meliputi tahapan persiapan, tahapan pekerjaan lapangan, dan tahapan penyusunan laporan penelitian. Demikian tadi berkaitan dengan metode penelitian. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya hasil dan pembahasan yang pertama pada tahapan perencanaan pembelajaran berkaitan dengan blended learning dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, di IAIN Madura itu sudah difasilitasi yang namanya e-learning IAIN Madura. Seluruh dosen dan seluruh mahasiswa dapat memanfaatkan e-learning yang sudah disediakan. Berbagai fasilitas ada di e-learning tersebut, misalkan saja penjadwalan, materinya apa, kemudian chattingan seperti apa. Kemudian yang baru-baru ini di e-learning IAIN Madura terdapat sinkronisasi antara Google Classroom dengan juga akun mahasiswa, seperti itu. Mahasiswa di kampus IAIN Madura itu difasilitasi dengan akun kampus atau email kampus, yang mana mahasiswa dapat menggunakan akun kampus itu untuk langsung bergabung dengan Google Classroom atau e-learning yang sudah disediakan oleh kampus IAIN Madura. Selain itu, email itu juga ada fasilitas lain seperti adanya Google Meet yang unlimited dan juga Google Drive yang kapasitasnya lebih besar, yakni 50 GB dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa bisa memaksimalkan akun mahasiswa tersebut untuk proses belajar dan pembelajaran di kampus, seperti itu. Kemudian berikutnya di kampus ini juga sudah terintegrasi antara e-learning IAIN Madura dengan Google Classroom. Jadi seorang dosen dapat membuat pertemuan di e-learning IAIN Madura dan juga dapat membuat kelas di Google Classroom. Mahasiswa bisa langsung gabung di e-learning dan juga di Google Classroom dengan menggunakan akun yang sudah disediakan oleh kampus. Kemudian berikutnya di tahapan perencanaan ini tentunya seorang dosen juga merencanakan atau membuat persiapan seperti persiapan materi. Materi yang dapat digunakan di Google Classroom ini bisa berupa teks, audio, visual maupun audio visual, seperti itu. Kemudian berikutnya di Google Classroom ini seorang dosen juga sudah bisa merencanakan pertemuan-pertemuan, bahkan bisa langsung merencanakan 16 pertemuan dengan 16 materi. Tinggal dosen menyeting pertemuan 1 tanggal berapa sampai tanggal berapa, pertemuan 2 tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan seterusnya, seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan rumusan masalah yang pertama, perencanaan pembelajaran blended learning dengan menggunakan Google Classroom. Kemudian berikutnya yang kedua pada pelaksanaan pembelajaran blended learning dengan menggunakan Google Classroom. Di sini saya membedahnya berdasarkan 4 keterampilan berbahasa, yakni ada keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis. Pada keterampilan mendengarkan, tentunya seorang dosen sudah menyiapkan materi audio, bisa audio, juga bisa
seorang dosen juga bisa membuat rekaman sendiri, kemudian upload ke YouTube, kemudian YouTube-nya itu bisa diinsertkan ke Google Classroom, kemudian mahasiswa bisa menyimaknya, bisa mendengarkannya, seperti itu. Kemudian di keterampilan yang kedua, yakni keterampilan berbicara. Nah, di keterampilan yang berbicara ini tentunya seorang dosen juga memberikan materi-materi tentang berbicara, juga memberikan contoh-contoh bagaimana berbicara dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian mahasiswa bisa langsung praktek membuat videonya diupload ke YouTube, ataupun bisa videonya langsung dikumpulkan di Google Classroom. Jadi videonya itu bisa upload di YouTube dulu, kemudian kirim linknya ke Google Classroom, atau bisa langsung videonya dikirim langsung ke Google Classroom, seperti itu. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan membaca. Nah, di keterampilan yang membaca ini seorang dosen bisa memberikan sebuah teks bacaan yang tentunya nanti dapat dibaca oleh mahasiswa, seperti itu. Kemudian berikutnya, seorang dosen juga bisa memberikan beberapa soal-soal evaluasi berdasarkan bacaan-bacaan yang telah diberikan. Kemudian mahasiswa bisa mengerjakannya, seperti itu. Kemudian keterampilan yang keempat adalah keterampilan menulis. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yakni seorang dosen bisa memberikan materi tentang menulis, menentukan topik tulisannya apa. Kemudian mahasiswa bisa langsung praktek menulis ini secara langsung di Google Classroom ataupun juga tidak langsung. Misalkan saja mahasiswa bisa menggunakan Canva, Poster My Well, dan lain sebagainya, biar tulisannya itu juga semakin bagus dan menarik. Nah, ini adalah merupakan rumusan masalah yang kedua, pelaksanaan pembelajaran blended learning dengan menggunakan Google Classroom. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, rumusan masalah yang ketiga berkaitan dengan evaluasi pembelajaran blended learning dengan menggunakan Google Classroom. Ternyata Google Classroom itu sudah sinkron dengan semua layanan-layanan Google seperti Google Drive, Google Form, Google Class, dan lain sebagainya. Di evaluasi ini kita bisa memanfaatkan Google Form. Nah, Google Form yang biasanya itu kita untuk mengisi kuesioner dan sebagainya, kita modifikasi, kita setting, kita jadikan sebagai kuis. Nah, seorang dosen bisa memanfaatkan Google Form ini untuk membuat sebuah kuis, dan itu sudah sinkron di Google Classroom-nya. Kemudian yang kedua, ternyata Google Classroom juga sudah sinkron dengan aplikasi Quizzes. Nah, Quizzes ini merupakan platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru membuat kuis secara interaktif untuk siswa. Jadi seorang dosen atau seorang guru bisa menggunakan aplikasi Quizzes, kemudian tinggal diinsertkan ke Google Classroom dan sudah dapat dikerjakan oleh siswa atau oleh mahasiswa. Tentunya dengan sinkronisasi dari berbagai macam dukungan aplikasi ini akan semakin mempermudah seorang guru menggunakan aplikasi Google Classroom, seperti itu. Baik, dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa Google Classroom dapat digunakan dalam model pembelajaran blended learning pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana perencanaannya, yakni seorang dosen dan seorang mahasiswa bisa mempersiapkan pembelajaran blended learning dengan Google Classroom. Kemudian pada pelaksanaannya ternyata Google Classroom juga bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran 4 keterampilan berbahasa. Kemudian pada tahap evaluasi ada berbagai macam fasilitas evaluasi yang dapat kita manfaatkan seperti Google Form dan Quizzes. Nah, demikian tadi untuk kesimpulan pemakalah pada Baik, berikutnya izinkan saya membaca pantun lagi. Jalan-jalan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan matur sakalangkong. Nah, demikian tadi presentasi berkaitan dengan implementasi blended learning dengan menggunakan aplikasi Edmodo. Silahkan jika ada pertanyaan kita bisa diskusi bersama. Sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.